Tapi pada saat itu saya juga banyak yang negatifnya. Misalkan saya kan nggak punya tukang, jadi pesan sama tukang biasa, wih kamu pintar banget anak muda gini-gini. Besok-besok di toko yang sama yang saya titipin barang, dia juga ngeluarin yang barang Yang sama. beda merek, harga lebih murah. Mati gak sih? Ini kok mulutnya manis tapi kok buaya ya gitu. Udah wah gitu. Salam jumpa di Memolen Spot semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga semua sehat ya. Kita jumpa lagi di Memolen Podcast. Ya, episode yang kedua kali ini. Gimana kabar, sehat? Saya juga lumayan sehat. Sekalipun saya udah mulai berani nih ninggalin yang namanya masker di tas gitu loh. Nggak selalu saya bawa-bawa. Soalnya kita juga gini ya, mesti juga lebih berani juga ya kan. Kalau kita terlalu merasa terkukung harus dengan masker terus juga kayaknya puspa ya. Kok puspa? Pusing. Ini saya mau ke bawah nih, soalnya saya bakal ketemu sama teman lama saya yang kita juga kadang-kadang punya istilah-istilah kata-kata yang mungkin buat masyarakat umum kurang bisa nangkep apa. Tapi ntar kita terjemahin ya. Kalau gue pakai running text. Oke, siapa tamu kita saat ini? Ini adalah sahabat lama saya, teman lama saya, tapi juga dia seorang senior kalau buat saya. Kenapa? Karena saat beliau masih berkiprah di profesi awalnya, saya baru jadi kru. Siapa dia? Yongki Komaladi. Halo semua, apa kabar? Makasih banget. Ini luar biasa ya buat saya. Karena hari ini buat saya menjadikan berkah, kita ketemu dalam keadaan pandemik, tapi kita sehat. Ya. Insya Allah yang ada di semua, di studio atau dimanapun, semuanya bisa terhindar dari masalah ini dan kita sehat. Tapi tetap harus 5M itu harus dijaga. Harus tetap jaga ya. Harus. Protokol kesehatan tetap ya Yong ya. Harus. Yongki Komaladi, apa kabar? Baik banget. Dan saya terima kasih banget. Even saya dari Jakarta ke Bogor lumayan jauh, tapi Bogor ini luar biasa ya. Berubah yang tadi saya pikir Bogor dulu begini. Dalam sekarang, setahun saya nyasar-nyasar, say. Nyasar. Puspita Marta. Tuh kan, bener nggak? Tadi kan saya udah bilang kan, banyak istilah-istilah yang kita sendiri, cuman kita doang yang tahu. Itu artinya pusing maksudnya. Oke, saya kasih background dulu ya. Seorang Yongki Komaladi adalah model di era 80 apa 81. 80 ya, oke 80-an berarti kan. Saat itu beliau, kalau dia jalan di fashion show yang bergengsi loh. Bener, itu saya tahu banget. Dan pernah ikut juga pemilihan model ya Yongki? Iya, saya tahun 81 ikut pemilihan model top Rahadian Yamin. Dan menang kan sebagai fotogenik. Gitu. Fotogenik, iya bener, cocok banget. Soalnya dulu yang namanya majalah-majalah wanita ya, sebutin deh ya, apa, Kartinika, Feminaka, Sarinah atau apapun itu pasti dihiasi wajah dari peragawan top ini. Yongki Komaladi. Betul. Ya lumayan lah. Ya pada kan? saat itu ada kesempatan. Gitu ya. Ya. Yong, kita sekarang akan bicara dibagi jadi 3 fase nih. Alright. Fase dulu, fase sekarang, dan yang Oh, that's wonderful. Bagus banget itu. Ya? Yes, gitu. Siap. Dan semoga yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi buat Anda yang mau menekuni dunia fashion, dunia bisnis. Nah, ini dia nih, ini yang akan kita jadikan topik utama kita, yaitu tentang bisnis. Karena Yongki adalah satu figur yang berhasil bermetamorfosis kalau istilah saya. Ya. Bermetamorfosis dari seorang fashion model, ya kan? Fashion untuk foto juga dan sebagainya, menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Seperti apa kuncinya, cara-caranya, kiat-kiatnya, itu pasti akan bermanfaat buat semua yang mau terjun ke dunia bisnis gitu. Yong, tapi sebelum kita bicara ketiga topik tadi, ingat masa muda ya. Masa muda. Biar kita kelihatan. Oh ya. Ada jaya-jayanya. Satu hal lagi, ini yang juga mesti aku bocorin. Yongki ini dulu pernah main lenong rumpi, betul? Pernah main lenong rumpi. Kita di awal-awal lenong rumpi belum masuk TV loh. Lenong rumpi belum di TV, Yongki support banget ya kan. Ya, pernah main di Pasar Seni Jaya Ancol, betul ya? Benar. Saya 2 kali main. Tuh 2 kali main lenong rumpi. Jadi bisa bayangin. Jadi ini emang bener.
Itu gila banget gitu. Gila. Maksudnya pada saat itu saya lihat kamu tuh menggunakan ide yang menurut orang, kok ada ide kayak gini ya. Orang kan pengennya yang hahaha ya dengan figurnya siapa-siapa, entah bintang film, model, desainer, kok diajak ngerumpi gitu. Tapi buat saya itu satu gebrakan yang nggak pernah orang bikin. Biasanya kan kalau namanya pelawak, mukanya aneh-aneh, bahasanya aneh. Kalau kita bahasa kita ya bahasa kita, sehingga something unik dan akhirnya menemukan sesuatu yang namanya Lenong Rumpi itu menjadi satu icon pada saat itu. Thank you Yongki Ya. dan thank you banget saat itu kamu juga bersedia aja ikutan ya. Ya soalnya teman-teman sendiri juga ya ada di Iya. situ ya. Ada Robby, Debbie Sartian, Debbie, ada Ira, Ira, ya kan. Ira. Akhirnya ya ngeblend deh Titi semuanya. DJ. Titi DJ betul. Oke. Jadi ini personil Lenong Rumpi juga unik kan. Nah, Yong, sekarang yang kedua saya pengen juga mengajak kamu bicara soal tempat ini, soal Ramayana Department Store. Saya dengar Yongki juga punya agak ada story sedikit lah tentang Oh, iya. Ramayana dan artinya kamu mengenal Ramayana Department Store dengan baik. Sangat banget. Coba ceritain Jadi dong. saya waktu jadi model, hidup itu kan selalu ada fasenya tahun depan mau ngapain. Saya selalu hidup punya planning. Ah, gitu ini loh. dia. Jadi, Planning guys, ya, ingetin tuh. Saya nggak hidup itu hanya lihat aja deh besok, lihat bisa makan ya makan gitu. Kalau saya nggak, setahun saya ngapain, 2 tahun saya mau ngasih ngapain, 3 tahun saya mesti bikin apa. Jadi semua itu, hidup itu kalau nggak ada rencana, ya kamu nggak bingung. Hidup itu kan suatu hal yang proses perjalanan. Ah, itu disusunnya planningnya itu di pertengahan tahun kah? Atau di awal tahun? Atau di akhir tahun untuk tahun berikutnya? Saya selalu planning day by day ada, per tahun ada, per bulan ada. Luar biasa. Kan- Daily planning ada. Iya. Ya, tengah tahunan juga Ada. ada. Bulanan tuh pasti ada. Dan per tahunnya juga ada. Iya. Itu emang udah biasa dari muda kah? Iya. Jadi saya waktu itu, waktu jadi model, habis jadi model, saya sempat kerja di Ramayana. Setahun. Jangan salah, Ramayana itu luar biasa. Saya dikelola sama bosnya, dengan teman-teman saya dari dekorasi saya ikut, jadi chief merchandiser ikut, bagian pemotretan ikut, semuanya saya ikut. Dan di situ saya membuat, wow, ternyata bisnis namanya Dev Store itu nggak gampang. Dan orang-orang yang ada di Ramayana pada saat itu saya lihat semuanya punya talenta dengan beda-beda profesi. Berbeda ya. Sehingga membentuk Ramayana adalah punya ciri khas sendiri gitu loh. Murah, meriah, bagus, limited edition. Kalau saya bilang gitu. Nah, itu benar banget ya. Ya, buat saya itulah luar biasa. Waktu saya kerja setahun itu, saya benar-benar tidak paham sama sekali namanya dunia merchandiser. Tapi karena saya kenal sama bosnya dan semua orang pada saat itu terbuka jiwanya. How to prove yourself. Nggak harus bilang gini, saya di kantor nulis-nulis aja deh. No. Enggak. Setiap orang harus diasah. Karena Tuhan menciptakan semua manusia pasti unik dan istilahnya sebagai Tuhan itu menciptakan sesuatu tuh benar-benar limited. Setiap orang punya ciri khas, punya kelebihan. Kalau kita bilang ekstravaгаnsanya setiap manusia pasti ada. Nah, itu dia. Iya. Nah, itu buat yang sedang menyimak sekarang ini, inget ya. Jadi kamu nggak usah merasa minder atau gimana, karena tiap orang, kata Yes. Yongki, punya keistimewaan. Seperti itu ya. Sangat. Ah. Sangat. Nah, tinggal keistimewaan kita apa? Kita mau gali gak? Kalau kita namanya kekurangan itu belajar, bukan jadi hal menakutkan. Kekurangan pembelajaran, tapi kedepannya kita ada planning ke depan. Orang jatuh bangun kan biasa. Oke. Jangan udah jatuh lagi gitu. Namanya kebiasaan sakit kan. Oh, ya kan? Iya. Kalau udah jatuh ya siap-siap untuk bangkit Iya. dong gitu. Yong, sekarang kita bicara dulu ke soal yang lalu kan tadi ya. Lalu, sekarang, dan akan datang. Sekarang yang lalu. Jadi model. Nah, tuh ya kan. Coba mungkin punya pengalaman nggak? Ini nggak sampai show keluar nggak sih Yongki? Oh, saya sempat ke Italia, sempat ke Belanda, saya sempat ke Bangkok. Pada saat itu kan pria nggak gitu banyak sekali yang diajak keluar negeri. Cuman pada saat pas saya itu kesempatan diajak paling 2 cowok gitu. Tapi kayak kalau kebagian. Selalu kebagian ya. Ya. Jadi ke mana? Italia udah. Belanda. Pernah foto di Italia, kita pernah ke Belanda show mungkin 5 kali sama desainer yang punya nama besar, almarhum Prayudi, almarhum Ramli, Iwan Tirta, everything we done gitu loh. Dan memang saya pada saat itu nggak pernah bermimpi menjadi seorang model, aneh kan? Nah, diketemukannya sama siapa tuh? Tiba-tiba ngelihat Yongki lagi jalan terus, kamu jadi model nggak gitu? Atau gimana? Jadi waktu itu saya story-nya cukup menyenangkan. Jadi waktu ibu saya meninggal, dulu saya sekolah Singapura, ibu saya meninggal, saya harus melakukan sesuatu yang namanya melupakan dengan melakukan kegiatan. Iya. Jadi saya kerja di butik department store, butik
namanya Ribisa di Duta Merlin. Duta Merlin. Oh, zaman Ya. dulu ya. Saya kerja 3 tahun di sana, dan waktu saya kerja, saya bekerja seperti SPG. Nyedot karpet, ngelap kaca, bebenah. Orang bilang, Yongki, kamu kan ganteng-ganteng, mau sih begitu? No, buat saya pekerjaan itu halal, saya lakukan. Jadi saya nyedot karpet, lap kaca, bebenah. Kayak orang bilang, kok kamu mau? Kenapa enggak? Semua orang harus bangga dengan pekerjaannya. Karena kalau malu, Luar biasa. you cannot do anything. Saya belajar dari kebodohan saya menjadi orang pintar, tapi saya harus profesional. Gitu loh. No wonder ya Yongki ya, ternyata dari muda, dari awal aja tuh kamu udah melakukan apa aja yang nggak gengsi-gengsian, Nggak ada. nggak ngerasa aduh ini apa nih kerjaan ini, enggak ya? Oh no. Sama sekali enggak Nggak ya. ada. Nah Itu yang selalu lagi. guys, kamu mesti belajar nih Iya. dari yang ini. Sebetulnya orang tua saya jual bahan bangunan. Ya. Setelah itu selesai kerja 3 tahun, saya ngapain lagi nih? Saya mesti planning dong. Nah, saya ketemulah desainer, bintang film, Bintang Yunas, Cosilatu, siapa. Yongki, kamu ikut lomba yuk, Hadian Yamin Memorial Cup. Saya apa pantes? Udahlah ikut. Nah, namanya pengen coba perubahan. Nyoba nggak salah lah, yang penting kan bukan yang negatif gitu loh. Coba, ya dari 300 kepilih 40. 40 tambah lagi 30, 70, dilombain lagi 10, saya dapat salah satunya gitu. Salah satunya. Dengan basic 0 besar. Gitu loh, nggak paham namanya catwalk. Iya bener, catwalk segala Nggak belum ngerti. belajar atau apa ya. Jalan ke kiri ke kanan saya nggak ngerti. Tapi mukadim ya. Pada saat itu gini, Mukadim gimana? nggak, saya pikir gini, kok peluang ini semua orang pengen, tapi aku udah dikasih kok nggak mau gitu loh. Jadi peluang itu semua kalau positif jalanin. Saya sempat mau berhenti, sekira-kira setahun saya selesai show, saya diajarin jalan, saya nggak ngerti. Akhirnya saya sekolah dengan Rudy Wawor, almarhum juga. Almarhum Rudy Wawor, iya. Akhirnya saya ngajar juga di Suraya H. Saya pernah ngajar juga sama Titi Kadarsi, ngajar. Jadi Mbak so Titi many ya? things ya. Wow. Jadi saya belajar semua pelajaran apa yang saya anggap itu menjadikan berkah buat saya. Kan belajar itu nggak rugi. Iya. Daripada kamu bengong, apa aja yang saya bisa lakukan, saya belajar. Tanpa bilang, mau jadi apa sih? Saya lihat orang ini punya kelebihan. Kenapa kelebihan ini saya nggak coba meresapi? Mungkin bisa masuk. Oke. Jadi model dengan boleh dibilang ya rada-rada nggak sengaja juga, nggak terlalu dipikirkan, nggak terlalu persiapan, ternyata keluar sebagai salah satu juara dari Rahadian Yamin Memorial Cup. Piala untuk para model dari almarhum Rahadian Yamin, tokoh mode Indonesia ya. Rahadian Yamin. Wah, ini salah satunya. Makanya kita juga akhirnya ketemu ya, karena dirimu dulu tuh show-nya banyak banget ya kan. Ah, dulu satu liftingan sama siapa tuh kalau model? Soraya Haq, terus siapa lagi ya? Kayaknya yang lain ada tapi udah pada mendem sih, udah pada udah mulai nggak tahu kemana. Oh gitu ya. Oh gitu. jadi sama Soraya Haq tuh juga satu liftingan ya. Iya betul. Kalau desainer yang paling sering atau deket atau ya jadi favorite lah gitu, yang paling deket siapa yang sering make Yongki untuk jalan gitu? Pada waktu itu saya sering dipakai oleh Ramli. Ramli, Prayudi pernah, Iwan Tirta pernah. Iwan Tirta tuh memilih model pria, dia bahasanya lebih bawel daripada wanitanya. Oh gitu ya? Saya juga bingung, kok biasanya kan memilih Pragwati yang bawel, lakinya bebas-bebas aja. Kalau Iwan Tirta memilih prianya harus yang begini-begini. Saya sempat ada kejadian mau show ke Belanda, biasanya ajakin show-nya Iwan Tirta. Iwan Tirta nih ya? Saya cancel, saya di blacklist, saya di komplain, kamu mesti cari pengganti yang lebih ini. Kalau enggak, kamu nggak boleh berangkat gitu. Wow, saya bilang benar-benar I feel proud also gitu ya. Iya. Tapi dia itu seorang desainer yang punya talenta yang luar biasa. Indonesia kenal banget batik kan. Batik Iwan Tirta sih siapa ya yang nggak kenal? Betul. Bahkan sudah mendunia dong. Oh sangat mendunia. Saya kalau COD gini, Yongki saya mau besok badan kamu tan. Kamu tahu dang saya kan putih. Saya jemuran di atas genteng 2 hari supaya jadi ini kan, benar-benar ini seru. tuntutan profesional. Kalau saya nggak lakukan, saya menggampangkan banget kerjaan saya gitu. Ya saya all out, nggak main-main. Iya. Jadi berarti kamu juga merupakan satu model pilihan ya. Dan iya dong, pada saat itu, seorang desainer sekelas Iwan Tirta gitu loh. Ya kan? Yang dia pilih adalah seorang Yongki Komaladi untuk membawakan koleksinya. Luar biasa kan guys? Yang penting kita waktu bekerja itu harus profesional. Tertib, disiplin, paham apa yang kita mau bawakan produknya. Sehingga kita punya daya jual yang tinggi. Gitu loh. Soal disiplin nih, ini yang aku tahu nih. Kayaknya kamu emang sangat concern ya sama disiplin
Iya. Disiplin waktu apalagi. Oh ya, Dari makanya zaman Lenong Rumpi gue tahu Iya. deh. Yang lain belum pernah datang, dia tiba-tiba udah nongol aja gitu. Hai. Iya kan? Iya, karena buat saya itu tidak merugikan, karena kita biar siap, waktu kita disuruh datang lebih awal, kita bisa lihat apa yang kita mesti preparation daripada datang mendadak, cepetan. Waduh, akhirnya kita yang diajak mengganggu pekerjaan sebegitu besar Nah. karena ulah kita yang tidak profesional. Gitu. Gitu. Nah, ini bisa jadi catatan kita juga nih. Disiplin tuh ternyata dasar ya, basic ya. Basic. Ya untuk semua profesi, segala profesi. Buat kamu yang mau terjun di dunia fashion apalagi ya, itu dia. Dalam segala profesional, Dalam segala ya. ya, misalkan kamu disiplin waktu, disiplin kerja, harus merasa ini memiliki, jangan gini. Saya kan karyawan, ngapain saya kerja capek-capek, pokoknya dari jam 9 sampai jam 5, saya pulang kayak Cinderella. Kalau nggak berubah. Berubah jadi labu ya. Nah, misalkan. Gue dong. Enggak lah, kamu nggak labu lah, Nggak. terong. Kok terong ya. Emang sekarang itu memang harus begitu. Saya waktu mengerjakan itu, apapun yang saya dikasih, saya harus profesional. Sehingga orang mengingat, aduh, nggak ada dia kayaknya dicari gitu. Kan banyak karyawan, banyak. Kayak saya juga. Ada berapa? 100. Tapi yang satu ini kalau nggak ada dia, saya kayaknya kehilangan. Nah, itu namanya kita dibutuhkan. Gitu Tapi ya. ada orang yang kerja, ada yang nggak ada, kayaknya nggak ada urusan gitu. Nah, Oh ya, itu kayaknya. kamu mesti sadar diri gitu. Iya, iya, Berarti iya. you have something wrong with yourself gitu. Oke. Oke, Yong. Sekarang kita melangkah ke fase yang sekarang ya. Ini kamu banyak banget pas kemarin kemarin ini saya meeting sama tim juga ya. Pokoknya ntar bintang tamunya Yongki Komaladi. Oh ya, Yongki Komaladi. Ya ampun. Sepatu gua ada 2 lo punya dia yang mereknya Yongki Komaladi. Yong, jadi kamu berhasil kalau menurut saya dan kita teman-teman juga semua di tahun-tahun ya taruhlah mungkin 10 tahun yang lalu juga agak amazed ya kan. Dimana kamu berhasil melakukan metamorfosis dari seorang model, dari seorang profesional biasa lah istilah katanya ya, kemudian melangkah menjadi seorang pengusaha. Pengusaha sepatu yang produknya kayaknya sih kalau kita yang gaul ya, artinya kita jalan kemana dan pasti kenal produk ini, yaitu dengan merek Yongki Komaladi. Yong, di mana sulitnya seseorang, kan gini, banyak orang pengen jadi pengusaha, banyak. Gue juga pengen dong kayak Yongki dong jadi pengusaha sepatu juga atau gimana. Tapi kenapa nggak semua orang bisa berhasil kayak kamu? Nah, boleh nggak share dikit dong, ya kan? Kira-kira share banyak juga boleh. Oh, share banyak juga boleh. Oke. 2 hari kita ngobrol. Oke, kira-kira poin-poin apa aja sih yang harus diperhatikan sama seseorang yang mungkin baru mau memulai kali? Silakan. Oke, kalau saya bilang untuk memulai usaha itu semua orang punya talenta kok. Dagang itu tidak harus dengan sepatu, bisa juga jual jasa, bisa juga menjual produk yang unik gitu loh. Setiap orang pasti, yang penting kita off the box. Jangan gini, oh si A begitu, ikutin aja lah gaya si A. Jangan jadi follower. Satu, jangan jadi follower tuh, ya. Artinya jangan cuma ikut-ikutan ya. Oh, si itu dagang pisang goreng nih, gue juga deh pisang goreng yang sama, apalagi ya. Jadi mesti sesuatu yang ide pisang goreng rasa keju kentang atau so many things. Kayak misalkan contoh sekarang ini contoh yang saya luar biasa. Saya kan selalu ngikutin perkembangan apa yang terjadi di dunia bisnis apapun. Saya lihat salah satu namanya Antangin. Apa namanya? Produk sebut nggak produknya boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi produk itu yang biasanya jamu aja. Sekarang dengan perkembangan zaman, dia bikin pel yang sifatnya bisa dimakan tanpa harus direbus pakai air panas. Oke, dia melakukan diferensiasi ya kan? Ikutin perkembangan zaman. Nggak orang bilang, oh kalau jual sepatu nggak bisa jual, oh bisa. Zaman sekarang sangat gampang untuk buka di internet, membaca kesempatan. Dan kita cinta nggak? Jangan lihat sesuatu suka tapi nggak cinta. Sanggup nggak? Siap nggak gitu loh. Nah, untuk memulai usaha itu orang bilang, mesti punya modal berapa ya? Itu dia tuh Yong, banyak bilang, aduh modal dari mana Mas Hari gitu katanya kan. Ya suruh usaha, gue kerja aja deh Mas. Kan gila modal kan gede, dapat dari mana gue? Nah, kita kan pasti punya pegangan, pasti ya dagang pasti ada modal. Modalnya mungkin uang. Kalau nggak ada uang,
Ya jual jasa. Jasa kita apa nih? Menjual produk kita kan, kita menjual diri kita dalam arti jasa. Saya kerja harus profesional, nanti dapat duit. Nah duit itu kita apain? Di planningin, saya sehari mesti pakai duit 10.000, tapi saya dapat 20.000. Sisakan. Mungkin buat sakit, buat apa. Nah saya selalu begini. Contohnya, saya mau beli kacamata ini deh. Berapa duit nih harganya? 20 juta. Waduh, di tangan aja 10.000 nggak ada. Tapi besok ada 100.000. Nah, saya planning. Setiap ada uang, saya sisihkan seberapa. 2 tahun, saya harus bisa beli ini. Karena saya itu masih bisa. Tapi kalau nggak kebeli, jangan dipikirin. Jangan, aduh saya nggak mau beli ini, ya lupakan. Tapi kalau dipikirin, aduh mau beli nggak ada duit, tapi nggak ditabung, nggak ada planning. Akhirnya capek hati gitu. Ya. Jadi saya selalu gitu. Dan setelah kita kerja selama ini, saya selalu percaya kok. Kalau kita kerja dengan hati dan percaya dengan yang di atas, pasti ada gift, pasti ada berkat gitu. Nah, gitu. Ini menarik banget nih Yong. Tuh ya. Jadi yang pertama kita mesti percaya sama diri kita juga, kemampuan kita, dan kita berserah juga pada yang di atas. Karena semua yang kita dapat ini memang merupakan pemberian dari yang di atas buat kita. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Karena kalau kita melakukan itu dengan bersyukur dan penuh berkah dari yang di atas, pasti kita punya niat juga beda gitu. Lu kan gini, waduh sebelah lebih hebat dari saya. Itu jadi yang muncul sirik. Gitu. Kalau saya gini, oh dia bisa berbuat gini, saya mesti belajar ya. Yang positifnya, negatifnya janganlah. Kamu kan mau jadi orang yang positif. Nah, lingkungan bergaul pun saya juga bedakan. Dulu saya bergaul, maaf kata gitu, misalkan saya bergaul sama orang-orang ya udah selevel gue, terus gue lebih hebat gitu. Udah, saya nggak bakal naik. Kalau orang saya ngomong, orang denger. Tapi di belakang saya, ya lu ngomongnya sama orang yang sifatnya udahlah. Itu dia ya. Akhirnya kamu jadi teratas di antara orang bawah. Jadi kamu juga nggak pernah merasa harus naik juga karena kamu ada di atas terus karena ya kan. Akhirnya saya berteman sama orang-orang pembisnis yang tiba-tiba ngomong ke teman, Yongki, besok saya mau gini 1M. What? Dengar M-nya aja udah budak gitu loh. Apalagi ngomong kita baru dapat 1 juta aja, alhamdulillah. Kok tiba-tiba yang M-an kapan dapatnya gitu. Ya udah, belajar, dengar. Akhirnya saya rasa ya gini loh, main sama tukang ikan pasti bau amis lah. Kalau main sama tukang bensin ya pasti bau bensin lah. Bagaimana kita mengatakan lingkungan teman-teman tuh guys, ya kan. Kalau emang kita mau jadi pengusaha ya kita mainlah sama pengusaha juga lah. Artinya ya bukan mesti juga yang gimana, tapi kita bisa belajar. Dan saya bergaul sama pengusaha pun banyak, apalagi zaman krisis kayak sekarang ini, mereka bilang gini, Yongki jangan dagang dulu, lagi sepi, udahlah diem aja. Saya tahun 98 ingat banget kejadian itu kan lagi kerusuhan. Yang lagi kerusuhan tuh 98. Teman-teman saya pada kabur, saya modal seadanya gitu loh. Aduh gimana ya, mau kabur kemana, duit kagak begitu banyak, tapi udah mulai usaha. Terus saya ketemu sama orang-orang, udah lu diem aja Yongki, lu diem simpen duit jangan kerja, aman, lu udah balik resiko. Saya ketemu lagi teman-teman bisnis lain lagi, dia bilang Yongki, ini kesempatan, you should do this, you should do that. Oh ya, kalau lu nggak ngerti, gua ajarin lo cara kerjanya. Jadi pada saat itu saya benar-benar 98 justru nama saya meledak. Karena orang-orang pada kabur, saya tetap berbisnis dan saya promosi. Salah satunya Ramayana sangat mendukung saya pada saat itu. Gitu ya. Iya, karena saya tahu banget mereka itu pelajaran buat saya, kerja keras, orangnya juga bisa sharing berbicara. Dan itu akhirnya saya berkembang dari Ramayana. Ramayana lari kemanapun. Setiap orang yang kejepit, biasanya ada peluang. Tapi jangan kejepit, udahlah, gue mati lah. Ya mati beneran. Karena kamu yang mendoakan diri sendiri. Benar-benar. Kejepit, tapi lagi kejepit, justru lu mesti lihat ada celah-celah ada celah-celah apa nih yang bisa lu masukin ya. Iya. Siapa aja, kamu aja pasti bisa, Yongki, kamu ada duit. No. Jangan salah, saya tidak dimodalin sama keluarga saya. Dari uang fashion, saya cuma punya duit 20 juta. Bagaimana saya dagang? Ada orang baik loh. Mau nggak Yongki gue modalin? Kan lu ada nama Yongki. Nggak mau. Kenapa? Saya takut utang budi, saya takut nggak bisa bayar. Dengan ini apa yang saya mesti lakukan? Jadi semua dari sendiri ya Yong ya? Saya bilang kasih tahu dong saya bagaimana. Itu aja intinya. Jadi saya punya tanggung jawab besar. Bukan memakai duit orang, nanti ninggalin beban gitu loh. Oke. Iya. Oke, sekarang kenapa sepatu? Kenapa pilihannya sepatu? Padahal kan banyak kan yang lain, kenapa nggak baju, ya kan? Atau mungkin yang lain gitu. Why you choose shoes? Nah, ini story-nya lain lagi. Pokoknya hidup gue bener-bener cerita yang kesana kesini. Gimana tuh? Makanya kalau kita kerja apapun, setiap kita bangun, kita selalu percaya, Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik buat
usaha saya, pribadi saya, bersyukur saya. Jadi saya pada saat itu ketemu Depstore, adiknya yang punya Ramayana dari Borobudur. Depstore. Depstore juga ya, Dia bro. bilang, Yongki kamu bikin sepatu aja atau bikin makanan. Saya bilang, saya nggak ngerti makanan. Kan mesti ngegoreng gitu loh. Iya, iya, iya. Akhirnya dia, udah sepatu aja. Sepatu, nggak ngerti. Cuman tahu pakai, tapi nggak tahu namanya ukuran, segala macam. Iya, iya, iya. Akhirnya dia bilang, coba pakai merek kamu, Yongki Komaladi. Pakai foto saya waktu jadi model dengan baya begini. Dibikinin hang tag untuk size segala, tapi muka gua ada di situ. Norak banget aja pada saat itu. Saya bilang, muka gue kayak di sepatu, bodoh deh, udah ikutin aja apa maunya dia. Tapi namanya kalau kita kerja benar niat, saya pada saat itu mau lebaran, jadi bulan puasa, jadi wah. Momentum ya, lagi dapet ya, Ya. pas munculnya. Nah, itu juga loh, dengar-dengar apa dalam bisnis juga ya, yang Ya. namanya momentum tuh penting. Makanya kalau udah ada kesempatan, jangan disia-siakan. Nah, kesempatan jangan disia-siakan, jangan dibuang percuma lah ya istilahnya gitu ya. Nah, tapi pada saat itu saya juga banyak yang negatifnya. Misalkan saya kan nggak punya tukang, jadi pesan sama tukang biasa, wih kamu pintar banget anak muda gini-gini. Besok-besok di toko yang sama yang saya titipin barang, dia juga ngeluarin yang barang Yang sama. beda merek, harga lebih murah. Mati gak sih? Ini kok mulutnya manis tapi kok buaya ya gitu. Udah wah gitu. Terus saya pikir saya mesti belajar. Jadi Wah, saya ini belajar pola akhirnya, belajar pola bikin sepatu yang namanya enak gimana, saya mesti cari tukang step by step. Jadi learning by doing. Gitu. Wow, 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 ini yang aku baru tahu. Iya. Jadi Yongki juga belajar ya bikin Iya, pola kaki Saya dan bikin apa ya? pola, itu namanya outsole insole. Kenapa orang kaki begini. Sekarang saya bisa bikin orang yang kakinya 143, 141. Kadang-kadang kakinya ada yang besar sebelah. Lo emang ada Ada. Saya yang bikin. 143, 141. Ya, kadang ada orang kadang-kadang dia suka olahraga tiba-tiba urat kakinya putus sampai dia punya itu kaki bengkak. Jadi saya bikinin. Bikinin sepatu Ya, untuk mereka ya. kadang-kadang ada yang kaki pendek sebelah kayak cacat. Saya Pendek bikin sebelah, ya iya kan ya. ada yang pincang. Nah, saya bikin yang satu lagi ada Ya, haknya, ada tapi haknya. tidak kelihatan dari tampak luar di dalam. Jadi dia tetap Yongki ini loh, berarti aku juga mesti dibikinin. Soalnya aku jempol semua jarinya. Oh, kalau gitu kamu mesti pakai. Nanti kita bahas ya. Tapi kehidupan saya itu pada saat itu banyak warna gitu. Saya thanks God karena saya tekunin dan saya selalu meyakinin setiap orang kalau kerja dengan hati dan profesional, kita nggak rugi. Kesalahan kita saya akuin kalau saya salah. Ya sekarang ini saya boleh bilang semua desainer, hampir seluruh desainer Indonesia kayak Tosilatu, misalkan Ana Avanti, terus Edo Huta Barat, beberapa desainer terkenal bikin sepatu sama saya. Bikin untuk sepatu fashion sama Yongki show-nya. untuk fashion show-nya Ya. ya. Luar biasa kan guys. Pengen kan kamu kayak dia kan ya. Jadi sepatunya, karya-karya sepatunya udah dipakai sama desainer-desainer top Indonesia. Pokoknya tinggal sebutin ya, hampir semuanya. Ya kan? Dari sebuah usaha kecil, dari sebuah istilahnya kesempatan yang diberikan pada seseorang untuk mencoba jualan sepatu dan diambil sama Yongki, bukan disia-siakan, akhirnya sampailah jadi Iya, sekarang. iya. Wow. Nggak gampang memang, tapi semua dulu saya lebih seremnya lagi, saya masukin satu Depstore aja satu, tiba-tiba biasalah, Yongki barang kamu begini-gini, saya di-retur semuanya, nggak boleh masuk lagi di situ. My God, bagaimana saya bernapas dengan sepatu yang mungkin saya nggak kenal banyak orang, nggak punya Depstore lain. Dulu saya kerja pagi sampai malam di Depstore, saya model juga, terus saya bikin sepatu juga. 3 kerjaan dalam waktu sehari yang bersamaan. Jadi jam 5 pulang, jam 5 pagi, jam 5 sampai jam 1 malam, saya tidur cuma 4 jam. Masih muda. Udah terus. Yang ini beda, ini akhirnya saya mesti memilih. Apa yang mesti dibuang, naikin yang satu lagi. Ini dibuang, naikin lagi satu. Waktu itu saya sampai nawarin barang produk saya lagi show, saya nawarin ke Sogo. Sogo mau nggak aduh boleh gini, sepatunya kok lancip banget, ini kok kayaknya nggak ada. Justru saya ada uniknya, saya bilang. Dicoba jalan, akhirnya Depstore yang tadinya nolak saya, menerima kembali lagi saya. Waduh. Dari yang kelas bawah, saya naik ke kelas atas, kelas bawah nawarin mana dong? Saya bilang, boleh. Gue pilih dong tempat yang paling bagus, akhirnya gitu. Jadi agak sedikit, ya ada Ada ininya. Itu perjuangan. Yong, dari cerita kamu ya, yang aku tangkap nih, itu ada fighting spirit yang istilahnya nggak padam-padam. Kamu kayak ini deh, kayak Jet Li deh kesannya dari cerita itu gitu. Maksudnya digebuk, ya kan tadi kan ada kamu di cut lah istilahnya kan, di retur, di apa, tapi kamu
siap lagi, siap lagi. Nah, itu kekuatan itu disebabkan karena kamu memang keturunan Tionghoa kah yang dalam artian untuk dagang sih pasti deh kalau orang Tionghoa pasti artinya emang udah dari sononya jago-jago gitu apa dari diri kamu sendiri atau Mungkin gimana? dari keluarga ada, tapi saya percaya dengan lingkungan yang saya main itu juga membangkitkan saya. Contohnya saya bergaul banyak teman-teman saya yang Muslim lebih banyak. Dia bagaimana bersyukurnya. Kalau orang dagang ini hari ini rame, Minggu jangan tutup. Jangan tutup sampai jam 5, tutup sampai jam 9. Pokoknya kejar duit nomor 1 gitu loh. Kan kalau orang Chinese kerja begitu sampai nggak ada istirahatnya. Chinese ya. Gitu. Tapi saya bergaul sama orang-orang yang dari teman-teman saya lagi yang Muslim atau siapapun yang mereka bilangin, Yongki melakukan sesuatu harus ada ibadah ya, harus bersyukur ya, harus bisa menyisakan uang ya ke sini. Oh, ada sesuatu lagi gitu. Kalau di sini lagi, kamu ingat bekerja itu tidak untuk diri sendiri, untuk bisa ngidupin banyak orang berarti kamu punya sesuatu yang bervalue. Kalau memperkaya diri, kamu nggak ada value. Ya alhamdulillah saya sudah melakukan kerjaan saya mungkin 25 tahun lebih, hampir 30 tahun. Saya sudah menghajikan beberapa orang saya, ada haji penuh, ada yang haji umroh. Saya sudah lakukan itu karena mereka udah kerja berapa lama. Gitu. Luar biasa. Ternyata ya guys, kita baru dengar nih sekarang ceritanya. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha sukses seperti beliau ini, itu juga nggak cuman berfokus pada diri sendiri, ya kan? Tapi juga bagaimana bisa bermanfaat untuk semakin banyak orang. Luar biasa Yongki. Iya, karena saya pikir mereka juga berjuang sama aku itu tidak dengan hanya iseng-iseng, tapi mereka punya tanggung jawab. Ya kasihlah satu reward. Salah satu orang saya, mungkin udah 3 orang saya udah kirim haji penuh, yang lainnya saya kirim mungkin secara untuk umroh ya. Umroh. Buat saya ini adalah namanya kan 4 sehat 5 sempurna. Lakukanlah itu gitu loh. Kayak sekarang teman-teman saya, ini zamannya susah gini. Teman saya bilang, Yongki bisa gak tiap Jumat kamu bantuin saya dong. Mau 100.000 kayak, 200.000 kayak, mau 1 juta terserah. Besok buat anak yatim, besok buat orang yang buat bubaran masjid, besok buat anak untuk lansia. Saya pikir saya nggak perlu kenal mereka gitu loh, tapi saya kenal ini jalannya kita menjadi berkah buat banyak orang. Gitu. Wow, very nice to hear that. Iya, karena saya pikir itu bisa menginspirasi kita juga semua ya. Ini saya berterima kasih juga memang sama yang di atas Tuhan itu. Waktu kemarin COVID, kakak saya 4 yang usianya lebih tua dari saya udah pak gitu loh. Yang satu mesti yang satu mesti dibawa ke rumah sakit. Yang satu lagi cancer tapi dia kena COVID. My God, saya memang orang yang kepo. Demen ngurusin, lo sakit apa? Gue cariin deh, cari obat dari yang 2 juta jadi 8 juta. Gila gitu loh. Aduh Tuhan, kok cobaan luar biasa. Tapi saya pada saat itu juga diminta sama teman-teman saya. Yongki ada pembantu saya, Yongki ada tetangga saya lagi sakit ini. Ada orang Ramayana juga, kepala toko 2 Yongki, saya di rumah sakit itu. Saya kirimin obat dari Bogor ke dari mana, I don't care, saya kirim. Duitnya berapa saya nggak tahu. Pada saat itu saya cuma gini, hidupin manusia ini kesempatan buat saya melakukan sesuatu. Jadi saya kirim ke sini. Alhamdulillah semuanya ya sehat. Tapi yang paling saya surprise lagi, kakak saya sampai pingsan di mobil, bangun lagi ini. Itu alhamdulillah semuanya sehat lagi. Jadi jangan pernah takut berbuat sesuatu. Dan itu nanti baliknya ada. Orang bilang, kalau nggak kakak saya orang bilang, udah ada penyakit komorbid lagi, ada jantung, ngecing manis, ini sih gampang goodbye deh. Tapi itu jadi ternyata sehat sekarang kakak. Sehat semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Benar-benar luar biasa. Oke, wow. Tapi kamu sendiri gimana selama COVID? Kamu sehat kah atau kamu sempat terdampak juga oleh COVID? Enggak. Puji Tuhan, alhamdulillah saya enggak. Tapi karena memang saya harus jaga kesehatan, selalu makan vitamin, percaya diri bahwa kalau kita tuh hanya gini, aduh ntar gue kena, berharap kayaknya ya jangan deh. Enggak, gitu loh. Saya harus punya atasan bagaimana? Ya ada aturannya kan. Ini pagi ini juga mindset, ya. Mindset ya. Karena kadang-kadang diabetes sakit itu bukan karena penyakitnya. Pikiran kita banyak, kita punya diabetes naik. Gitu loh. Jadi saya bertanya ke kiri kanan. Saya belajar dari teman-teman yang ada di sini pun salah satunya bahwa hidup ini tidak sendirian. Semua orang pasti punya kelebihan, cuman mau gak kelebihan itu diangkat. Dan saya sebagai manusia belajar dari orang-orang kecil kadang-kadang yang membuat saya, oh my God. Contohnya saya pernah punya karyawan, jadi kebawelan gak sih gue? Enggak apa-apa. It's okay. Saya punya karyawan dulu umurnya 17 tahun kerja di saya, bilang besok kamu ke Bogor ya. Siapa? Kamu tanya orang tua kamu tentang Pak.
2 minggu lagi besok kamu ke Surabaya ya, siap Pak, langsung siap gitu loh. Saya jadi bos nggak kerja, nggak pernah siap kalau bilang Sabtu Minggu gue suruh jalan, gue mau santai kali, gue mau alama, mau gitu-gitu. Kok dia bisa ya? My God, gue tuh belum bisa jadi dia ya. Nah saya harus belajar dari Belajar yang selalu siap ya. siap. Nah, Saya itu akhirnya dia. belajar, oh saya belum buat sempurna. Ini orang memberikan saya contoh yang baik. Itu semua kita harus belajar. Nggak Oke. perlu harus orang hebat kita contoh, enggak. Yang contoh yang hebat juga kadang-kadang Suka mulut. entar. Ya. Ya. Oke, guys, kita tuh suka bercanda-bercanda yang bener-bener ini apa namanya, yang cuman kita sendiri juga yang you know, I know ketawa-ketawa. lah ya, bahasa You know, I know katanya. Yong, oke. Jadi kamu udah melewati fase-fase kehidupan yang boleh dibilang kamu tuh udah sukses lah sekarang, ya kan? Amin, Semua amin, orang amin. pada bilang seperti itu, ya kan? Setidak-tidaknya kita bisa melihat produk kamu ada di beberapa mall dan desainer pun udah terus ya. Dan artinya banyak yang emang udah jadi penggemar produknya Yongki Komaladi, ya kan? Oke, for the next gitu ya, istilahnya yang akan kamu plan apa sih untuk kedepannya nih? Kan ini kan sepertinya ini kan udah ada di satu titik kayak ya boleh dibilang kayak puncak kayak ini kan. Nah, biasanya setelah ada di puncak tuh seseorang kadang-kadang suka gamang juga nih. Gue akan naik lagi kah atau malah gue akan melorot ke bawah gitu ya. Ya kan? Oke. Gimana ya? Kalau saya dibilang puncak, saya belum merasa puncak karena angan-angan saya masih tinggi. Oh gitu. Misalnya apa nih? Ya contohnya gini. Bisnis duit cukup nggak? Cukup. Tapi karyawan saya belum cukup ya. Kok pegawai saya belum umrohin semua ya. Kok teman-teman pegawai saya, kok anak-anaknya belum saya bisa jadi. Itu buat saya bukan beban. Ini my responsibility gitu. Masih saya kejar itu. Tapi saya juga punya misi, nggak dagang sepatu aja kali ya. Contohnya kalau saya punya... Nah, ini nih, jangan mau punya kafe. Pengennya sih, tapi saya mesti belajar dengan, ya ini contohnya banyak kafe-kafe, nanti mungkin bisa kerjasama. Nah, saya pernah juga akhirnya tadi mau bikin sanitizer buat cuci muka, apalagi sekarang ini mungkin. Tapi ada, atau mau hairspray sepatu yang tidak berbakteri, misalkan buat semprot-semprot sepatu, sehingga tidak bakteri. Itu saya punya rencana lagi, pengen bikin satu, kan pernah lihat orang-orang yang keliling jalanan soal sepatu itu iya betul itu, atau nyemil sepatu, Pak tolong dong sepatu bersihin, kesian gitu loh. Kasihlah duit 1.000, 2.000, 5.000 karena kesian. Saya nggak mau. Saya mau dia kerja, dia paham namanya nyemil sepatu yang benar, sikatnya yang gimana, sehingga saya kasih pelajaran dari mereka. Nanti mereka tetap gotong atau apapun nggak apa-apa secara tradisional, tapi mereka kerja profesional. Berapa biayanya? 10.000. Kok mahal? Ini aturan main saya. Saya sudah tahu bagaimana menjaga sepatu yang benar dan betul. Sehingga waktu Anda pakai harus begini. Dia paham sebagai penyemir bahwa dia profesional. Bukan karena kasihan gitu. Itu intinya cerita saya. Walaupun perlu proses gitu loh. Oke. Gitu. Oh gitu. Jadi nextnya itu ya kurang lebih ya. Jadi judulnya masih tetap mau meraih lagi yang lain dan masih ada planning-planning di tahun baru nanti ini 2022 ke sana ya. Bagus. Karena gitu saya ya. gini loh. Orang bilang, umur segini pensiun lah gitu. Pensiun buat saya diberkati sama yang di atas. Saya punya talenta yang diberkati juga. Semua orang punya. Cuma saya nggak mau pendem. Ini bisa berbuat apa buat banyak orang. Apa yang buat? Sehingga saya pengen ini berbuat ini bukan cari keuntungan. Saya kan mesti nanamin amal ibadah saya. Istilahnya kalau nanam bunga di bank, sekarang udah nggak perlu. Tanam bunganya di sana deh. Besok waktu ke pintu neraka atau surga, nama lu siapa? Apa catatan lu? Nggak ada, kekotoran doang. Ya maaf aja. Nah itu kan saya juga harus prepare. Betul. Lahir di planning, mau sekolah di planning, kematian harus direncanain. Yang kadang-kadang kita nggak tahu kapan. Kalau lahir kan 9 bulan lahir. Wow. Jadi saya rasa ini waktunya saya berpikir kalau mati besok saya siap dan menerima keadaan ini. Apa yang kamu kasih? Besok dikasih napas lagi. Wow, terima kasih. Besok mau apa? Jadi itu membuat saya jadi nggak pernah mengeluh gitu loh. Wow. Kalau saya ya. Yongki, thank you banget udah sharing sama kita semua di sini. Dan terus terang aku tuh surprise juga bahwa ternyata semangat kamu ternyata jadi yaitu sebagian orang menganggap kamu udah di puncak dan udah puas dan tinggal kipas-kipas lihat. Ternyata no, sama sekali tidak. Bahkan mungkin akan ada lompatan-lompatan berikutnya dari seorang Yongki Komaladi, gitu ya. Karena saya yakin kok, karena saya mungkin salah satu yang memilih dan dipilih mungkin menjadi salah satu
membantu banyak orang. Mudah-mudahan Saluran berkat. iya, Iya kan? gitu. Saluran berkat bagi masyarakat Walaupun banyak. mungkin besar kecilnya Wow. saya nggak perlu ngomong, tapi buat saya ini kesempatan gitu loh. Kesempatan apa? Jangan pernah menyerah. Setiap manusia punya kelebihan, tapi kelebihan itu korek. Jangan cuma gini, Guys, ngiri, sirik, buang. Tetangga lebih hebat, biarin. Kita belajar kehebatannya dia. Oh, dia pakai dukun, dia pakai. Jangan dipikiri itu urusan dia, tanggung jawab dia. Kita pikirannya bagaimana cara kerja keras. Makanya bermain pun harus yang tepat gitu loh. Jangan ke kanan ikut, ke kiri ikut. Kamu nggak punya posisi. Berdiri di kaki sendiri dengan keyakinan, ikhlas, mengorek semua isi perut kamu, otak kamu bahwa setiap orang pasti ada kelebihan. Nggak mungkin. Tuhan tuh luar biasa nyiptain manusia tuh istilahnya apa ya? Unik gitu loh. Iya. Nggak Iya. bilang, oh kaki anak saya kan cacat. Justru cacat tapi dia ada kelebihan mungkin. Yang dimana yang kelebihan berat badan misalnya. oh bisa. Kalau nggak kamu nggak jadi lucu gitu loh. Thank you, Yongki. Oke guys, gitulah ya percakapan kita dengan seorang Yongki Komaladi. Dan sebagai penutup, saya pengen nanya yang agak rumit. Kan tadi kayaknya kita bahasnya agak ya kan. Silakan. Ayo tanya. Pacar siapa nih, ya kan? Soalnya gue ngeliat-liat di file-file, baca-baca, ini kayak belum ada yang nyangkut juga nih, model-model banyak yang cantik, apa yang belum ada yang nyangkut. Gitu, apa pernah patah hati, jadi sekarang nggak mau berasmara lagi atau gimana? Boleh dijawab, boleh enggak loh? Oh jawab aja, kan itu hak saya. Oke. Jadi gue jawab ya seru. Kalau itu pilihan, gitu. Mungkin pernah sakit hati, saya nggak tahu. Sampai bagian akhirnya saya bilang enggak, gitu loh. Tapi enggak ini apakah menjadi kamu beban? Enggak. Yang penting itu, jangan kalau sampai melakukan, misalkan menikah, tapi ngebebanin perempuan itu, tidak punya tanggung jawab. Kan banyak orang gini, sebelum nikah udah coba kiri kanan aja, nanti udah menikah udah, pantas gak sih nyoba kiri kanan? Emang dia siapa barang? Nah, itu yang jadi kebiasaan nantinya. Dari si A pindah ke si B, nggak jadi putus lagi. Kenapa? Ya cuma nyoba-coba dulu. Tak kalau udah kawin baru jadi beneran. Belum tentu, karena karakternya udah terbiasa melakukan itu. Ya. Jadi selama saya melakukan hidup saya, boleh bilang saya mengikuti aturan yang ada di aturan. Sebagai manusia yang pantas, yang normal, yang tidak aneh-aneh. Saya rasa ada orang udah menikah, tanya lagi, anaknya mana? Nanti udah punya anak lu didiknya salah ya? Kok nggak punya anak? Oh banyak yang sehingga Orang sih, iya. kok udah dengerin mulut orang. Buat kamu apa yang terbaik? Yang penting jangan mengganggu orang. Gitu loh. Jangan gini, oh bebas kok, hidup belum kawin. Udah aja cobain kiri kanan. Waduh, pengen coba-coba hidup ini ngapain? Nanti jadi kebiasaan. Gitu. Kalau siap, fight gitu loh. Tapi punya komitmen. Oke. Kekurangan kamu, kekurangan saya ya menjadi lengkap. Bukan kekurangan kamu jadi masalah buat saya loh. Berarti Oke. kita aja gini loh. Kita hari ini mau makan sekarang apa ntar? Saya aja gak bingung menentukan diri saya. Apalagi orang mesti ikutin kopinya mau. Aduh, sorry deh. Oke. Gitu sih. Panjang ya. Panjang jawabannya, tapi intisarinya pokoknya tangkap sendiri. Ya, pokoknya dari Yongki tuh kalau soal jodoh tadi, yaitu gini. Yang saya tangkap nih, yang saya simpulkan, pokoknya sejauh kamu bisa tetap menikmatinya, walaupun kamu posisinya sekarang sendiri atau berdua ya, yang penting happy. Ya kan, kamu bisa berbuat sesuatu juga buat pasangan kamu, atau kamu tetap sendirian, nggak apa-apa. Toh kamu tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang, seperti Yongki Komaladi. Keluarga saya banyak, contohnya naik karyawan yang udah kerja 30 tahun, saya punya, saya punya pembantu rumah tangga, itu juga udah kerja hampir 40 tahun, udah kayak ibu saya sendiri. Dia ulang tahun saya rayain pakai kue. Orang bilang, ini kok kamu siapa? Itu apanya kamu? Saya punya ini asisten rumah tangga. Kok kamu? Karena dia udah tiap hari sama saya. Jadi tidak bilang berumah tangga itu yang ini disingkirkan. Di depan mata siapapun yang kamu anggap itu juga keluargamu gitu ya, gitu kan? Yes, agree. Gitu. Aku agree dengan itu. Oke, Yongki. Jangan bahas yang lain. Enggak, kita nggak bahas lagi yang lain, ya kan? Pokoknya thank you very much. Saya juga udah jauh-jauh dari Jakarta ke Ramayana Bogor Square loh. Guys ya, ini di Ramayana di Bogor Square, dekat kota Bogor sih. Ya, thanks sudah nyisihin waktu. Dan thanks untuk pisang gorengnya yang bentar lagi akan aku babat sampai habis. Tapi kita jujur, Ramayana itu adalah perusahaan yang menurut saya sangat bagus. Kenapa? Dia lebih banyak mengambil produk dari lokal. Jadi kayak saya, Yongki Komaladi, produk saya adalah produk Indonesia, UKM,
saya lakukan dengan cinta, dengan doa, sehingga kalau orang yang pakai sepatu saya doakan insya Allah semuanya diberkati dan dianugerahkan. Wow, yes. Thank you sekali lagi, dan ini ada sedikit cenderamata Oh. dari Ramayana Department Store yang merupakan sponsor kita di talk show sore hari ini. Dari Memoland, ini dari Ramayana Department Store untuk Yongki Komaladi. Oh, Ramayana nomor 1 untuk ngomong fashion di Indonesia. Ramayana, karena dia adanya di seluruh Indonesia. Ramayana adalah the best untuk fashion lifestyle di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, Ramayana adalah membuat Anda menjadi young, fashion, dan menjadi terbaru. Bergayalah bersama Ramayana. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi dengan tamu-tamu di Memoland Podcast berikutnya. Tokoh-tokoh jadul yang menginspirasi kita. Sesuai dengan tagline kita, jadul tapi mantul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih.